virus corona ini. Silakan, Bro. Baik, Bang Karni, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan pertama, virus corona ini pada umumnya, jadi kita tahu ada 200 virus corona yang hidup di hewan dan jadi ada 7 virus corona yang bisa menyerang manusia. Dan itu pada umumnya virus-virus corona itu memiliki sifat memang hidupnya di saluran pernafasan. Ada sebagian yang sampai ke saluran cerna, tapi umumnya menyerang saluran pernafasan dan dia menularnya adalah dengan cara dilontarkan keluar dalam bentuk droplet. Nah, virus ini memang sebagaimana virus yang lainnya tidak bisa hidup sendiri. Artinya untuk bereplikasi dia membutuhkan sel hidup. Berbeda dengan bakteri misalnya, kalau bakteri kita cemplungkan misalnya di air sirup aja yang kadar gulanya sesuai, dia bisa tumbuh. Tapi kalau virus membutuhkan sel hidup. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa ketika dia dilemparkan ke luar dari mulut atau hidung seseorang, dia akan terlempar tapi tidak terbang jauh karena dia selalu ada dalam partikel droplet itu, ya. Dan dari berbagai laporan disebutkan paling jauh hanya sekitar 2 meter, bahkan kurang dari 2 meter, sekitar 1,8. Nah, itu adalah satu mekanisme dia sebetulnya untuk mencari host yang baru. Nah, virus yang sudah terlempar itu bisa langsung jatuh di muka orang yang ada di dekatnya. Kalau dia berbicara dekat dengan seseorang yang lain, itu bisa terlempar langsung ke muka orang di depannya. Tapi juga bisa jatuh, itu penularan langsung ya. Kalau yang tidak langsung, partikel droplet itu bisa jatuh di permukaan apapun, bisa di meja, kursi, pegangan pintu dan sebagainya, pegangan tangga, dan itu bisa menempel situ. Dia bisa hidup di situ selama ada bahan biologik yang menopang hidupnya, dia bisa bertahan lama. Ya, ada yang bilang beberapa jam, ada yang bilang 7 hari, 9 hari. Bahan biologik itu apa, Prof? Bahan biologik itu misalnya yang dilemparkan dari saluran nafas kita kan ada air liur, ada cairan hidung, kemudian ada sel-sel mati yang dilepaskan yang dari saluran pernafasan itu. Itu yang bisa mendukung hidupnya virus di luar tubuh manusia. Kalau benda mati, benda kering, nggak bisa hidup, Dok. Nah, kalau bendanya kering dan virusnya tidak ada pendukungnya, dia dalam beberapa jam sebetulnya bisa mati ya, artinya tidak sampai berhari-hari. Dengan catatan itu hanya virus sendiri, tidak ada sama sekali, tidak ada yang mendukung. Apalagi biasanya di permukaan meja itu sudah habis dibersihkan, ada bahan-bahan kimia lain, itu dia bisa mati. Kena sabun saja dia bisa inaktif, kena alkohol bisa inaktif. Jadi sebetulnya memang dia cukup sensitif terhadap suhu yang agak hangat gitu ya. Tapi ini sekali lagi studi ini belum dilakukan terhadap virus SARS coronavirus yang 2 ini. Ini data-data ini berdasarkan data dari virus corona pada umumnya. Kita harapkan sih dia punya sifat yang sama seperti itu. Tapi kita bisa melihat bahwa ternyata di negara tropis pun dia bisa hidup cukup lama di luar ya. Artinya tidak begitu dia keluar langsung mati, dia masih punya cukup waktu untuk menular ke orang lain. Misalnya ada yang bilang dulu ada yang menyatakan dalam 15 menit dia mati. Dan 15 menit itu sebentar, tapi 15 menit juga cukup lama. Kalau kita perhatikan di daerah yang di tempat-tempat yang crowded,
satu objek benda itu bisa dipegang oleh